Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anita dengan nomor induk mahasiswa 19070335. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas final mata kuliah Biologi Laut bersama dosen Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, soal yang pertama yaitu apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Nah, jawabannya yaitu faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan biota dalam laut. Salah satunya ialah salinitas. Nah, pengaruh salinitas bagi biota laut adalah beberapa fase dalam kehidupan biota laut seperti pemijahan, pertumbuhan, hingga penyebaran biota. Sangat dipengaruhi oleh salinitas memiliki variasi yang sangat tinggi pada perairan dekat pantai dan estuari dibandingkan dengan perairan lepas pantai. Hal ini disebabkan oleh pengaruh masuknya air tawar atau sungai ke pantai. Pada perairan dekat pantai, salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme. Karena zona ini terbuka saat air surut hingga terdapat menggenangi air melalui masuknya sungai, menyebabkan nilai salinitas turun. Dan pada saat tertentu, salinitas akan melewati ambang batas kemampuan. Organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas. Sedangkan pada saat tertentu, ketika pasang, nilai salinitas akan meningkat drastis. Dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat secara Secara fisiologis, salinitas mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik. Cairan tubuh ini dan darah dengan osmotik habitat atau larutan. Kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat bersifat merusak. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampaknya bagi tingkah laku akuatik? Nah, yang kita ketahui yakni salinitas adalah suatu limbah industri yang sangat berpengaruh terhadap penyelisihan nutrien. Salinitas ini merupakan kondisi yang umum terjadi seperti di muara sebagai tempat bercampurnya air laut dan air tawar. Oleh sebab itu, kondisi perairan yang bersifat asam atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Nah, pertanyaan yang ketiga ialah apa dampak El Nino dan La Nina? Dampak El Nino dan La Nina terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau curah hujan yang berkurang tergantung intensitas imbasnya akan terjadi kekeringan sepanjang di beberapa wilayah Indonesia. Saat kemarau panjang, kebakaran hutan menjadi sering terjadi karena berbeda dengan El Nino. El Nino ini adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia. Hal ini dipengaruhi pada musim kemarau yang terjadi lebih basah. Tingginya curah hujan ini menyebabkan beberapa daerah banjir, daerah yang mengalami resapan rendah. Pertanyaan yang keempat yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Nah, jawabannya yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah,
produksi barang ramah lingkungan secara massal, kebijakan mencegah dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan? Dan bioindikator bioindikator terbagi atas dua kelompok, fitoplankton dan zooplankton. Nah, ini merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Zooplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, yang membuat fitoplankton disebut produsen primer. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bioindikator. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.